Wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la rasula wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Yang saya hormati Sahibul Hajat, Sahibul Bait Takmir Masjid Kampus Universitas Gadjah Mada dan seluruh hadirin wal hadirat. Kalau kita menyimak perjalanan kehidupan bangsa, sebetulnya titik awal dari percikan api kemerdekaan itu secara terbuka itu diungkapkan di dalam Kongres Khilafah yang dilaksanakan oleh Jamiat Khair pada tahun 1903 di Jakarta. Pada waktu itu tokoh-tokoh Islam, para zu'ama dan ulama diundang oleh Jamiat Khair, sebuah organisasi yang dirintis oleh Idrus Shihab, Umar Barsandidi, Al-Fakhir, ya. Dan kemudian mereka mendatangkan salah satu narasumber perwakilan dari Khalifah Turki Utsmani dari Istanbul, yaitu Muhammad Amin Bey. Kesimpulan dari kongres itu adalah bahwa kaum muslimin haram tunduk pada penguasa kafir. Maka kemudian pemerintah Hindia Belanda merespon dengan tegas. Yang pertama adalah penonaktifan organisasi Jamiat Khair. Dan kemudian diikuti dengan dikeluarkanlah Stadblad nomor 26 tahun 1903. Dalam Stadblad itu diatur yang pertama larangan kunjungan orang-orang atau ulama Arab ke Indonesia, karena dianggap ulama-ulama Arab seperti Amin Bey itu memprovokasi rakyat, ya. Maka mulailah dimunculkan gerakan-gerakan anti Arab pada waktu itu. Kemudian yang kedua, para raja dan sultan-sultan serta pegawai atau pejabat tinggi negara yang ada di wilayah Hindia Belanda tidak boleh pergi haji, karena dikhawatirkan terpapar oleh ideologi pan-islamisme yang sedang tumbuh di Timur Tengah. Yang ketiga, orang-orang yang pulang haji harus mencantumkan gelar haji di depan namanya agar intel polisi Belanda bisa mengawasi kegiatannya. Ya, sampai hari ini orang masih mengikuti Stadblad itu, ya. Pulang haji namanya dicantumkan, ya. Jadi kita masih mentaati Stadblad nomor 26 tahun 1903. Kemudian masjid tidak boleh lagi dibangun di pusat-pusat keramaian. Padahal tata ruang kerajaan-kerajaan Islam sejak Demak itu pusatnya adalah masjid. Jadi disebut Catur Gatra Tunggal. Di kota itu dihidupkan dengan adanya masjid dulu, dibangun masjid, di depannya alun-alun, di sebelahnya kantor pusat pemerintahan, bisa kerajaan, kesultanan, kantor bupati, kantor wedono, dan lain sebagainya, sampai ke kantor desa. Kemudian yang keempat adalah pasar, tempat untuk membangun pertumbuhan ekonomi. Ini yang disebut Catur Gatra Tunggal: masjid, alun-alun, kantor pemerintah, dan pasar. Tapi sejak Stadblad ini masjid hanya boleh
dibangun di pojok-pojok desa, tidak dekat dengan kantor desa, tapi dekat dengan kuburan desa, ya. Dengan maksud supaya anak-anak muda tidak suka ke masjid. Jadi masjid itu identik dengan yang mau mati, ya, gitu. Jadi disatukan dengan kuburan. Kalau semula masjid itu disatukan dengan kantor pemerintahan dan alun-alun, tapi kemudian digeser ke dekat kuburan. Jadi masjid itu masa depan, ya, yang terlalu jauh di sana, gitu ya. Kemudian masjid tidak boleh digunakan selain ibadah mahdhah. Ini Statblad nomor 26 tahun 1903. Sehingga kalau sebelum itu masjid itu menjadi pusat kaderisasi para pemimpin. Tapi kemudian masjid tidak bisa melahirkan para pemimpin. Bahkan sampai hari ini aturan itu masih banyak ditaati. Jadi misalnya sekarang ini banyak masjid yang hanya dibuka sebelum adzan dan ditutup setelah sholat. Itulah masjid zaman kolonial, ya. Jadi kalau ada takmir yang seperti itu, takmir angkatan 1903 itu ya. Jadi takmir kolonial itu ya. Takmir berdasarkan Statblad 26 tadi, ya. Jadi dibuka menjelang adzan, ditutup selesai sholat. Tidak boleh di situ bicara selain sholat dan ibadah. Dan kemudian yang asyik dibicarakan adalah masalah-masalah fikih ubudiyah. Ya, Senokogronye mendatangkan kitab-kitab dibagi pada para ulama yang isinya pertengkaran antar madhab, ya, sehingga keretaan umat itu dimunculkan dari situ. Tetapi ternyata upaya ini tidak efektif, karena misalnya beberapa tokoh pejabat tinggi yang keterpanggilan agamanya kuat, misalnya seorang pepatih dari Madiun namanya Cokroaminoto. Dia milih mundur sebagai patih dan dia berangkat haji. Nah, karena aturannya pulang harus mencantumkan gelar hajinya, maka dia dikenal sebagai HOS, Haji Umar Said. Itu nama sesudah haji, ya, Haji Umar Said Cokroaminoto. Kemudian cita-cita yang dipadamkan dengan penonaktifan organisasi Jamiat Khair ini melahirkan gerakan baru. Salah satu anggota Jamiat Khair dari Solo namanya Samanuti kemudian membuat gerakan ekonomi, yaitu membangun organisasi Serikat Dagang Islam tahun 1905. 2 tahun sesudah Jamiat Khair nonaktif, dirintis jaringan usaha dan efektif sekali karena semangat untuk merdeka itu sudah tumbuh. Jadi dimulai dari kemerdekaan ekonomi, tidak mau didominasi oleh ekonomi asing, maka jaringan pengusaha yang tergabung di Syarikat Islam ini bisa menguatkan ekonomi umat Islam, sehingga SDI, Serikat Dagang Islam, itu mencapai puncak kejayaannya pada masa itu. Misalnya penghasilan dari Haji Samanuti untuk usaha batiknya dan lingkungannya di Lawian itu, rumah-rumahnya megah itu, satu hari bisa mencapai 18.000 holden. Sedangkan gaji Gubernur Jenderal Hindia Belanda satu bulan hanya 3.800 holden. Jadi Anda bisa bayangkan, Gubernur Jenderal itu penguasa seluruh Hindia Belanda, itu gajinya hanya 3.800 holden. Tetapi Ketua Serikat Dagang Islam Samanuti itu bisa punya penghasilan dari usaha batiknya 18.000 holden satu hari. Belanda kemudian melihat ini satu bahaya besar, maka kemudian Belanda merangkul Serikat Hokkien, jadi sebuah syarikat ekonomi dari Cina didatangkan untuk mengelola dengan undang-undang khusus, diberikan kekhususan monopoli impor bahan tekstil dan pewarna batik, sehingga para pengusaha Serikat Dagang Islam ini tidak bisa lagi unggul karena dia tidak bisa ngambil langsung dari luar negeri bahan-bahan tekstilnya, karena dia harus membeli dari Serikat Hokkien, ya, karena pemerintah Hindia Belanda memberikan kewenangan khusus untuk importer itu hanya ditunjuk Serikat Hokkien ini. Nah, mulai melemahlah Serikat Dagang. Cokroaminoto pulang dari haji melihat, inilah kalau umat Islam tidak berpolitik, ekonominya kuat tanpa kekuatan politik, hanya dengan sebuah keputusan hancur semua ekonomi kita. Maka Serikat Dagang Islam harus menjadi gerakan politik. Nah,
Maka 1911 Serikat Dagang Islam dari gerakan ekonomi ke gerakan politik. Tokohnya dari Saman Putih ke Cokro Aminoto. Ya. Jadi betapapun kuatnya dagang, tapi kalau tidak punya kewenangan politik dengan aturan oleh penguasa itu selesai sudah. Ya. Tetapi Serikat Islam ternyata tumbuh sangat pesat. Ya. Tahun 1912 anggotanya sudah 800.000 orang. Karena Cokro Aminoto itu bekerja sama dengan Raden Ngabei Dwija Sewoyo, itu membuat gerakan yang diberi nama Jawa Dwipa. Semangatnya apa? Menghapus strata sosial, di mana semua orang di Serikat Islam maupun di Jawa Dwipa ini tidak boleh berbicara sesama dengan mengikuti aturan baku bahasa Jawa yang bertingkat, tapi semua menggunakan bahasa Jawa ngoko sederajat atau bahasa Melayu, sehingga sempat berhadapan dengan Yong Yava dan Budi Utomo. Jadi waktu itu Bung Karno bicara dengan bahasa ngoko di dalam forumnya Budi Utomo, diusir keluar karena dianggap tidak menghormati pembina. Waktu itu pembina dari Budi Utomo adalah Prangwedono. Prangwedono itu nanti setelah naik tahta menjadi Mangkunegoro IV, ya. Jadi itu namanya Prangwedono. Jadi menghadapi raja gini di dalam verhadering dari Budi Utomo, itu bahasa Jawa ngoko. Tapi waktu itu dibela oleh seorang aktivis Serikat Islam yang lain, yaitu yang jadi wartawan yang meliput, namanya Semaun. Jadi perdebatannya luar biasa. Soekarno ini dibela oleh Semaun, ya, bahwa yang benar rakyat itu sama, setara, nggak boleh dibeda-bedakan. Ya. Ini nanti kalau Anda mau baca bisa membaca buku disertasi pergerakan Indonesia 1920-1930, ya, dan sebelumnya itu judulnya adalah Dengan Semangat Berkobar. Ya. Itu disertasi orang Belanda yang di situ dokumen arsip-arsip rapat-rapat dari Budi Utomo, Serikat Islam, semuanya ada di situ, sampai anggaran dasar lengkap sekali dokumennya itu. Ya. Ini seorang sejarawan Belanda masih muda yang menulis disertasi tentang gerakan itu. Maka kemudian pemerintah Hindia Belanda lebih tegas lagi ketika di dalam tahun ini muncullah sebuah wacana dalam NTICO, National Indische Congress. NTICO itu muktamarnya SI, itu disebut NTICO, National Indische Congress, yang isinya bahwa nasionalisme adalah alat perjuangan bangsa Indonesia. Maka mulai muncullah semboyan Hubbul Watani Minal Iman. Jadi nasionalisme Indonesia ini berbeda dengan nasionalisme Turki yang anti-Islam. Nasionalisme Mustafa Kemal Atatürk itu menghantam kekhalifahan, ya, Islam, sehingga khalifah runtuh. Tapi nasionalisme Indonesia itu lahir dari rahimnya kaum muslimin, yaitu dari Serikat Islam. Nasionalisme Indonesia itu ekspresi keimanan di dalam membela tanah air. Maka muncullah semboyan Hubbul Watani Minal Iman. Ngawur sekarang ini banyak ustadz dan ini bicara nasionalisme itu musuh Islam. Kita terjebak, ya, seakan-akan nasionalisme itu Yahudi, nasionalisme itu Turki. Padahal nasionalisme Indonesia itu lahir dari kandungan perjuangan kaum muslimin. Ini nanti dibajak orang kalau kita nggak hati-hati ini, ya. Akhirnya nasionalisme itu selalu menjadi musuh umat Islam, gitu kan. Nah, padahal nasionalisme itu alat perjuangan kaum muslimin Indonesia yang diputuskan dalam National Indische Congress, ya. Maka muncullah semboyan sebuah hadis yang ini barangkali dhaif tetapi populer pada waktu itu, ya, Hubbul Watani Minal Iman. Maka muncullah organisasi dengan nama Waton-Waton itu, Hizbul Waton Muhammadiyah, ya, Nahdlatul Waton di Popri Lombok, muncul pesantren Watoniyah di Kemeranjen, ya, dan lain sebagainya, ya. Itu semangat yang dimunculkan oleh gerakan Serikat Islam mencintai tanah air. Nasionalisme itu bagian dari iman, ya. Nah, inilah yang kemudian Belanda sangat takut.
maka harus ada gerakan militan yang mengimbangi gerakan ini. Maka 1913 Belanda mendatangkan 2 tokoh komunis dari Belanda ke Indonesia. Yang pertama adalah Dr. Bars, seorang pimpinan Partai Komunis Belanda. Yang kedua adalah seorang wartawan senior yang beraliran komunis dari Belanda, yang kemudian oleh Belanda didatangkan dan ditempatkan di pusat buruh terbesar di Jawa, yaitu di Semarang, yaitu di kantor pusat NIS. NIS itu Nederlands Indies Spoorwagen, yang kantornya di Gedung Lawang Sewu, Semarang. Jadi dulu kereta api itu ada kereta api pemerintah dan kereta api swasta. Kereta api swasta itu pusatnya di Semarang, itu yang jaringan kereta apinya paling luas dan buruhnya paling banyak. Maka Dr. Snevely ini didatangkan Belanda di Semarang karena Serikat Islam juga pusatnya di Semarang, ya. Maka kemudian Dr. Snevely ini diberikan pekerjaan sebagai pimpinan redaksi majalah buruh kereta api. Nah, setelah di Semarang ini, Snevely ini mengajak anak-anak muda yang aktif di Serikat Islam, dan bahkan tempatnya juga di Sekretariat Serikat Islam di Semarang, di kantor pusatnya itu ada Alimin, Darsono, Semaun. Disitulah didirikan kelompok diskusi dengan nama ISDV, Indische Sosial Demokratische Vereniging, ya. Nah, maka mulailah anak-anak muda Serikat Islam itu ngaji tentang komunisme, Marxisme, Leninisme, gitu ya. Itu, dan mereka kemudian menganggap bahwa besok analisa politik yang efektif adalah Marxisme. Ya. Sehingga dalam waktu singkat komunis mendapat tempat di kalangan para kader Serikat Islam, ya. Karena komunis memang efektif. Dia punya strategi namanya MKTB, metode 3 kombinasi bentuk perjuangan, ya, metode 3 kombinasi bentuk perjuangan. Yang pertama adalah bekerja intensif di kalangan musuh. Nah, itu doktrinnya yang pertama ini yang hebat, bekerja intensif di kalangan musuh. Jadi kader-kader yang sudah teguh, kuat, dipekerjakan di musuhnya. Langkahnya yang pertama adalah infiltrasi, menyusup, masuk. Yang kedua, asosiasi, menggalang orang-orang yang sepikiran di dalam organisasi lawannya. Yang ketiga adalah kontradiksi, membuat perpecahan di organisasi itu. Kalau berhasil, yang keempat adalah kooptasi, mengambil alih organisasi musuhnya. Ini yang disebut bekerja intensif di kalangan musuh. Nah, ini Snevely itu melakukan itu. Musuh Islam itu, musuhnya komunis waktu itu ya, adalah Islam. Maka sarangnya SI itu dimasuki, anak mudanya digarap, asosiasi. Dan kemudian Maring itu nama samaran dari Tan Malaka sebagai ketua Partai Komunis Hindia Belanda di kemudian hari, ya. Waktu mendatangi Komintern Komunis Internasional di Soviet, di Moskow, dia mengatakan, memberikan laporan, di Indonesia ada 800.000 anggota Serikat Islam, 30% diantaranya kader komunis aktif. Ya, 800.000 anggota SI itu 30% diantaranya disebut oleh Tan Malaka kader komunis aktif. Bolehkah kami bekerja sama dengan kaum muslimin untuk mengadakan revolusi? Maka nanti keluar jawaban dari Komintern yang disebut dengan doktrin Sidanov, bahwa Islam itu musuh, kaum muslimin itu termasuk kalangan borjuis. Maka diperintahkan segera komunis di Indonesia mengenalkan ateisme supaya bisa berhadapan-hadapan dengan kaum muslimin. Maka Tan Malaka tidak setuju, maka justru pulang dari Moskow, Tan Malaka keluar dari Partai Komunis Hindia Belanda karena dia tidak setuju ateisme bagian dari perjuangan Partai Komunis Hindia Belanda. Kemudian Tan Malaka mendirikan PARI, Partai Rakyat Indonesia, yang berhaluan Marxis tapi agamis, ya. Kemudian PARI dibubarkan, Tan Malaka mendirikan Parindra, Partai Indonesia Raya.
Parindra juga dibubarkan karena non kooperatif dengan Belanda. Tan Malakan mendirikan Gerindra, Gerakan Indonesia Raya, ya. Jadi Gerindra itu sudah ada dulu gerakannya Tan Malaka, ya, Marxisme beragama, ya, yang nanti pecahannya menjadi PSI, Partai Sosialis Indonesia, dan Murba, Musyawarah Rakyat banyak, ya, itu ya. Nah, tokohnya SI itu dulu salah satunya adalah Sumitro Jayahadikusumo, bapaknya Prabowo. Jadi kalau Prabowo pakai Gerindra itu secara ginekologis ketemu, ya, di sana, ya. Jadi Marxisme yang beragama gitu, ya. Jadi kira-kira begitu. Nah, dalam Kongres atau Entiko 1921 dianggap sudah sangat merepotkan, sehingga kemudian diadakan pendisiplinan organisasi. Yang aktif di ISDV tidak boleh aktif di Serikat Islam. Nah, ini kekuatannya sudah nyata tadi. Jadi bekerja di NTV Kalamus, akhirnya Serikat Islam 1921 pecah menjadi Serikat Islam Merah dan Serikat Islam Putih. Yang merah itu yang anggota ISDV, dia tetap menggunakan Serikat Islam Merah. Yang kemudian Serikat Islam Merah itu menjadi Serikat Rakyat, dan Serikat Rakyat ini menjadi Partai Komunis Hindia Belanda, ya. Jadi Belanda berhasil di dalam membelah kekuatan militan kaum muslimin Indonesia dengan dimasukkannya ajaran komunis, ya. Ini maka Serikat Islam yang tadinya sangat kuat itu terbelah menjadi dua dan ada kompetisi internal, ya. Jadi ini divide et impera itu, dan ini menjadi laten terus menerus, ya. Maka karena waktunya 30 menit, ya, singkat saja, ketika bala tentara Jepang masuk ke Indonesia tanggal 8 Maret 1942, kemudian gerakan 3A, Nippon Pemimpin Asia, Nippon Saudara Asia, Nippon Jaya Asia, mulai menjanjikan kemerdekaan di kelak kemudian hari, ya, didirikan PETA, ya, pembela tanah air. Nah, pembela tanah air itu sangat mudah menggerakkan kaum muslimin karena tadi sudah ada semboyan hubul watani minal iman. Jadi ini cinta tanah air, namanya PETA. Maka tokoh-tokohnya seperti Sudirman, Supriyadi itu, ya, itu menjadi tokoh-tokoh di PETA, ya, Soekarno. Nah, maka ketika kemudian pemerintah Jepang di bawah Marsikal Terauchi sudah merasa mulai lemah dengan masuknya Jenderal MacArthur ke Indonesia Timur, maka perlu kemudian merangkul rakyat Indonesia menghadapi sekutu dengan lebih intensif. Maka dijanjikanlah kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Nah, ini disambut antusias oleh para tokoh pergerakan, sehingga ujungnya dibentuk Dokoritsu Jumbe Chosake, panitia penyelidik usaha kemerdekaan Indonesia. Tetapi tokoh-tokoh komunis ini yang berkomunikasi dengan Moskow dilarang masuk karena Pak, itu fasisme, itu juga musuh komunis, gitu, ya. Sehingga di dalam BPUPK, Badan Usaha Penyelidik Kemerdekaan, tidak ada satupun tokoh komunis karena mereka menganggap Soekarno itu komprador dan kolaborator fasis. Jadi itu, ya, mereka menolak masuk di situ. Maka Gerakan Komunis Indonesia tidak punya andil dalam proklamasi 1945 karena mereka memandang itu adalah komprador dan kolaborator fasis. Maka mereka merencanakan negara sendiri, ya. Maka setelah proklamasi 1945, komunis mulai bergerak dari 3 kota. Ini peristiwa 3 kota, Brebes, Pekalongan, Batang. Itu Muhammad Yunus sebagai tokoh komunis Indonesia, kemudian menyerang kantor-kantor Badan Keamanan Rakyat, kantor-kantor tentara Indonesia, ya. Dan kemudian makin meluas mereka ke Solo, mengajak Dr. Muardi, Ketua Dewan Banteng, untuk bergabung dengan gerakan mereka karena menolak Dr. Muardi dibunuh. Kemudian menghubungi Komandan Divisi Panembahan Senopati, yaitu Kolonel Sutarto di Solo, juga menolak bergabung, dibunuh. Dan kantor-kantor tentara di Solo diambil alih. Kemudian ke Ngawi, akhirnya mereka merasa sudah kuat. Tanggal 19 Desember mereka memproklamirkan berdirinya negara Republik Soviet Indonesia di Madiun, ya, namanya Republik Soviet Indonesia di Madiun, yang dipimpin oleh Musa. Nah,
Maka pemerintah Indonesia yang pada waktu itu berpusat di Yogyakarta mengeluarkan ultimatum rakyat Madiun dan sekitarnya bergabung dengan Republik Soekarno-Hatta atau Republik Soviet di bawah pimpinan Musso. Waktu itu melalui pesawat-pesawat kecil itu disebar koran edaran. Maka dulu kalau waktu saya kecil kalau ada pesawat motor mabur jaluk koran itu peristiwa itu ya. Ternyata rakyat di sana memilih ikut Soekarno-Hatta, maka kemudian diperintahkan operasi penumpasan pemberontakan Madiun ya. Di kemudian hari tahun 49 PKI menulis buku putih bahwa PKI tidak memberontak, tapi ini karena provokasi Hatta lewat itu tadi, maka mohon supaya Bung Karno merehabilitasi PKI. Dan Bung Karno merehabilitasi dan PKI kemudian tahun 1951 sudah resmi lagi jadi partai politik. Dan bahkan karena dekat dengan Bung Karno dia lebih gutol menganggap Pancasila, yang lain bukan Pancasila, yang lain dihantam satu persatu gitu ya, jadi singkirkan ya itu. Baru nanti ketahuan ketika mereka menguasai seperempat dari parlemen. Itu dalam PKRF pendidikan kader revolusi itu selalu dikatakan oleh Aidit ya, Pancasila itu alat pemersatu bangsa. Nanti kalau bangsa Indonesia sudah bersatu, Pancasila sudah tidak diperlukan lagi. Yang diperlukan adalah Marxisme komunisme. Jadi karena Pancasila hanyalah alat pemersatu bangsa. Jadi kalau nanti bangsa Indonesia sudah bersatu, Pancasila sudah tidak diperlukan lagi. Nah, itu pidato-pidato Aidit di dalam PKRF, bahkan secara besar-besaran dipidatokan di lapangan Banteng ya, dalam pembukaan PKRF pendidikan kader revolusioner ya, gitu. Jadi itu. Nah, oleh karena itu kalau kita melihat apakah hari ini komunisme itu hantu atau nyata, saya kira sejarah sudah bisa memberikan gambaran kepada kita bahwa tiga strategi yang disebut MKBP itu masih efektif berjalan. Bekerja intensif di kalangan musuh, bahkan Angkatan Darat tahun 65 sudah tersusupi. Mayor Untung yang waktu itu menjadi komandan Bekang di Solo sudah digarap oleh Sugito. Nah, kemudian ketika Bung Karno ke Prambanan dan kemudian bertemu dengan seorang janda cantik jelita yaitu Hartini, bisa masuk istana melalui lobi Hartini ini Untung bisa ditarik menjadi komandan kawal Presiden Cakra Irawa ya, itu namanya bekerja intensif. Dan kemudian Kolonel Untung lah yang membunuh para jenderalnya sendiri ya, itu namanya bekerja intensif di kalangan musuh. Musuh kedua adalah umat Islam, dan waktu itu yang paling besar dan merintis menumpas PKI adalah Muhammadiyah melalui Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah Tokokam yang dibentuk oleh Ketua Pemuda Muhammadiyah Pusat waktu itu Muhadi Zainal Eza ya, seragamnya kuning, jaket kuning, baret hijau itu ya. Dulu 65 itu kampung saya daerah operasi RPKAD. Kolonel Sarwedi menempatkan satu kompi RPK di Karangkajen di bawah pimpinan Kapten Raharjo. Kalau pagi masuk dengan lagu komandonya, di belakangnya itu kokam ya, lagunya dipopulerkan sekarang sama Fadrizon tapi diganti liriknya. Jadi kalau dulu itu lagunya kokam itu potong bebek angsa masadi kuali bapak ne PKI ibu ne gerwani ayo diciduk digawa ning Bantul pakani diwel, lagunya gitu ya. Jadi pada waktu itu, nah di depannya itu RPK dengan lagu komando siap senjataku di tangan kanan, ikat pinggang penuh peluru granat tangan, ayo serbu serang Gestapo sampai titik darah penghabisan, hancur lebur perintah kemerdekaan. Nah, itu tiap hari saya hafal waktu masih anak-anak ngikuti RPK sama kokam tuh lari ya, mereka lempar peso komando, saya buat peso dari kayu tuh ikut-ikutan gitu ya. Nah itu suasana pada waktu itu. Nah maka tentu Muhammadiyah dan NU ini menjadi sasaran bekerja intensif di kalangan musuh ya, maka harus hati-hati. Bisa-bisa organisasi-organisasi yang dulu musuhnya ini menjadi organisasi pembelanya di kemudian hari kalau tidak hati-hati ketika bekerja intensif di kalangan musuh ini berjalan efektif.
Kemudian yang kedua, terakhir nih ya, yang kedua adalah membangun kekuatan progresif revolusioner di pedesaan dengan mendirikan Barisan Tani Indonesia, Pemuda Rakyat, Lembaga Kesenian Rakyat, Lekra, Pemuda Rakyat, dan PTI. Itu disebut kelompok progresif revolusioner di pedesaan. Kegiatannya adalah melakukan aksi-aksi sepihak, ya, mengambil alih tanah-tanah negara untuk membuat benturan antara aparat dengan rakyat. Kemudian yang ketiga, bekerja intensif di kalangan membangun kekuatan progresif revolusioner di perkotaan, yaitu dengan membentuk serikat buruh revolusioner, terutama buruh transportasi. Karena kalau membuat lumpuh suatu ekonomi negara itu gampang, mogok semua pekerja transportasi, kereta api mogok, mobil mogok, ya, itu sudah lumpuh ekonominya, ya. Maka mereka berusaha menguasai buruh transportasi. Kemudian membangun kekuatan mahasiswa progresif revolusioner di perkotaan dengan mendirikan organisasi mahasiswa CGMI dan organisasi pelajar, ya. Kemudian yang ketiga adalah membangun gerakan wanita perkotaan, ya, karena wanita ini sangat dominan, ya. Mak-mak itu cukup punya kekuatan politik. Jadi dulu muncullah kemudian Gerwani ini, ya. Saya kira ini, ya, sebagai pengantar diskusi kita. Jadi sekali lagi bahwa kalau Pancasila ini berhadapan dengan komunisme, itu sudah semestinya. Karena apa? Komunisme itu tidak menerima Pancasila karena tidak hadir di dalam merencanakan kemerdekaan, karena menganggap Doko-Ritsu Jombe Seusake yang dipimpin Soekarno-Hatta adalah komprador kolaborator fasis. Maka mereka mendirikan sendiri negara Republik Soviet Indonesia di Madiun yang diproklamirkan oleh Musso 19 September 1940.